Halo Sobat Cooper, kulo peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Jumpa lagi dengan saya dalam video 30 soal HOTS tes karakteristik pribadi yang akan Anda hadapi di SKD, CPNS, IPDN, dan sekolah kedinasan lain di tahun 2021. Dalam video ini saya akan menyertakan soal pembahasan dan kisi-kisinya. Selamat menonton. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa rekan-rekan untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa pula untuk share kepada rekan-rekan kalian semuanya yang juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS maupun seleksi masuk sekolah kedinasan. Berbagi ilmu dan berbagi kebaikan, insya Allah akan menjadikan kita semuanya lebih baik. Amin. Mari kita langsung masuk ke hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke rekan-rekan sekalian, sebelum saya masuk pada penjelasan kisi-kisi, contoh soal serta pembahasannya, ada baiknya kalau saya bahas tentang data dan fakta TKP atau tes karakteristik pribadi. Yang pertama adalah jumlah soal. Jumlah soal di dalam tes karakteristik pribadi atau TKP ada 35 soal dan letak soalnya ada di bagian akhir sesi SKD dari soal nomor 66 sampai dengan nomor 100. Ada hal yang penting yang perlu rekan-rekan sekalian ketahui, alasan psikologis dari diletakkannya TKP pada sesi akhir SKD. Alasan psikologisnya adalah ketika seseorang itu sudah capek atau lelah, dia akan cenderung menunjukkan kepribadian aslinya. Karena tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai dan mengungkap kepribadian Anda, maka tes ini diletakkan di bagian akhir dari SKD. Cara penilaian TKP bertingkat. Jadi semua jawaban benar, namun ada gradasi nilai. Nilai terbaik adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Oleh karena itu, ketika menjawab tes karakteristik pribadi, jangan tinggalkan soal tidak terjawab. Karena kalau Anda tidak menjawab, nilainya 0. Passing grade menurut Permenpan RB yang terakhir untuk TKP adalah 126. Untuk tip menjawab soal TKP, ini ada satu tip dari saya yang saya sesuaikan dengan tujuan dari TKP itu sendiri. Jadi tip dari saya, ketika Anda menjawab soal-soal tes karakteristik pribadi, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Hal berikutnya yang kalian harus ketahui mengenai tes karakteristik pribadi adalah tujuannya. Dengan memahami tujuan dari TKP, Anda bisa menempatkan diri Anda pada posisi yang diinginkan dari tes TKP tersebut. Menurut Permenpan
RP nomor 23 tahun 2019, tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menjaring calon ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dari sini, saya sarankan untuk tip belajar, ya, mulai sekarang tanamkan dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah seorang pribadi yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dan ketika menjawab soal nanti, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dengan tip ini, insya Allah Anda akan berhasil memudahkan Anda untuk memilih jawaban-jawaban terbaik yang tersedia dalam setiap soal TKP. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita langsung masuk ke pembahasan tentang kisi-kisi tes karakteristik pribadi atau TKP. Menurut Permenpan RP nomor 23 tahun 2009, ya, tes karakteristik pribadi merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan Anda dalam mengimplementasikan 5 hal. 1. Pelayanan publik. 2. Jejaring kerja. 3. Sosial budaya. 4. Teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah profesionalisme. Untuk lebih jelasnya, akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah pelayanan publik. Aspek penilaian dari tema pelayanan publik adalah kemampuan Anda dalam menampilkan perilaku keramah tamahan atau hospitality dalam bekerja yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan sesuai dengan tugas dan wewenang yang Anda miliki. Tips menjawab soal tentang pelayanan publik adalah pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, memperhatikan kepuasan pelanggan, dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Mari kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Anda adalah seorang ASN di Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai guru atau pengajar di sebuah sekolah dasar negeri. Ketika Anda menjalankan kebijakan belajar jarak jauh atau BJJ selama pandemi COVID-19, sepertiga dari siswa Anda tidak memiliki sarana HP atau laptop. Langkah apa yang Anda lakukan? A. Membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 2 siswa dengan menggabungkan siswa yang tidak memiliki HP atau laptop dengan siswa yang memiliki HP atau laptop. B. Mendatangi rumah siswa yang tidak memiliki HP dan memberikan pelajaran di rumah mereka. C. Membelikan HP untuk siswa yang tidak memiliki. D. Menyelenggarakan kelas tatap muka di sekolah khusus untuk siswa yang tidak memiliki HP dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Atau E. Membujuk orang tua siswa untuk membeli atau meminjamkan HP kepada siswa tersebut untuk kegiatan belajar. Jawaban yang tepat dan bernilai 5 adalah Delta. Menyelenggarakan kelas tatap muka di sekolah khusus untuk siswa yang tidak memiliki HP dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin Anda akan terkecoh dengan jawaban A.
dan jawaban A itu bernilai 4. Jawaban A bagus, akan tetapi ketika Anda menugaskan atau membuat kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang untuk belajar di rumah dari yang punya HP atau yang punya laptop, Anda tidak bisa mengontrol protokol kesehatan dari kedua anak tersebut, dan belum tentu juga kedua anak tersebut merasa cocok untuk belajar bersama. Jadi dalam hal ini jawaban yang tepat adalah delta, karena tujuan dari belajar jarak jauh itu sebetulnya adalah untuk mengurangi interaksi antar siswa dan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau Anda menyelenggarakan kelas tatap muka, kontrol terhadap protokol kesehatan ada di tangan Anda. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah delta, kemudian yang bernilai 4 adalah alfa. Topik berikutnya adalah topik yang kedua, yaitu jejaring kerja. Aspek penilaian dari jejaring kerja adalah kemampuan Anda dalam membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Untuk tip menjawab soal tentang jejaring kerja, pilihlah jawaban yang paling menunjukkan bahwa Anda adalah seorang team player dan mampu membangun dan memelihara jejaring kerja. Anda mampu bekerja dengan siapa saja. Anda mampu beradaptasi dengan jenis pekerjaan apa saja. Mari kita langsung lihat contoh soalnya. Untuk menanggulangi penyebaran wabah corona dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya, pemerintah membentuk gugus tugas yang melibatkan banyak ASN dari berbagai kementerian dan lembaga negara yang berbeda. Anda adalah satu-satunya perwakilan dari institusi tempat Anda belajar. Pada rapat koordinasi awal, Anda mendapatkan bahwa Anda tidak mengenal seorang pun dalam rapat tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berpartisipasi aktif dalam rapat dan harus fokus pada agenda rapat. B. Aktif mendengarkan jalannya rapat agar dapat memahami tugas dan wewenang yang diberikan oleh gugus tugas kepada Anda dan institusi Anda dalam rangka mengatasi pandemi. C. Aktif dalam setiap agenda rapat termasuk mencoba mengenal lebih banyak orang pada saat coffee break. Delta. Fokus pada agenda rapat dan berusaha untuk menunjukkan institusi yang Anda wakili kepada peserta lain. Dan yang terakhir, E. Mencoba mengenal lebih banyak orang meskipun kadang-kadang harus mengobrol ketika rapat sedang berlangsung. Jawaban yang tepat adalah C. Aktif dalam setiap agenda rapat termasuk mencoba mengenal lebih banyak orang pada saat coffee break. Ingat, topik dari soal ini adalah tentang jejaring kerja. Jadi, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang mampu membangun dan membina jejaring kerja atau rekanan kerja. Jawaban terbaik kedua atau jawaban yang bernilai 4 adalah E. Mencoba mengenal lebih banyak orang meskipun kadang-kadang harus mengobrol ketika rapat sedang berlangsung. Untuk jawaban 3, 2, dan 1 saya tidak akan membahas. Saya hanya akan membahas untuk
jawaban yang bernilai 5 dan 4. Berikutnya adalah sosial budaya. Aspek penilaian dari tema sosial budaya adalah kemampuan Anda dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majmuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan latar belakang lainnya. Tip menjawab soal dengan tema sosial budaya adalah pilihlah jawaban yang paling menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang bisa bekerja di lingkungan multikultural. Anda bisa ditempatkan di mana saja dan bekerja dengan siapa saja dengan efektif. Mari kita lihat contoh soalnya. Pada suatu hari, Anda ditugaskan oleh pimpinan Anda untuk mengunjungi suatu daerah yang mayoritas penduduknya masih sangat terbelakang dan memiliki budaya menjamu tamu dengan sajian makan malam yang menyajikan daging babi sebagai menu utama. Sementara menurut agama Anda, daging babi itu tidak boleh dimakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menghadiri jamuan makan malam tersebut dengan menyampaikan alasannya. B. Menghadiri jamuan makan malam tersebut dan ikut menyantap menu utama meskipun sedikit sebagai bentuk dari penghormatan dan toleransi. C. Menghadiri jamuan makan malam tapi tidak ikut makan. D. Ikut serta dalam jamuan makan malam tersebut akan tetapi menghindari menu utama. Atau E. Menghadiri acara tersebut sebelum jamuan makan dimulai dan meminta izin kepada tetua masyarakat untuk meninggalkan tempat ketika acara makan dimulai. Jawaban yang bernilai 5 adalah jawaban D. Ikut serta dalam jamuan makan tersebut akan tetapi menghindari menu utama. Jawaban yang bernilai 4 adalah jawaban C. Menghadiri jamuan makan malam tapi tidak ikut makan. Dan berikutnya jawaban yang bernilai 3 itu E. Menghadiri acara tersebut sebelum jamuan makan dimulai dan meminta izin kepada tetua masyarakat untuk meninggalkan tempat ketika acara makan dimulai. Jadi kehadiran Anda adalah sebagai bentuk dari penghormatan atau penerimaan terhadap kebinekaan budaya, sementara pilihan Anda untuk tidak makan jamuan yang menurut agama Anda tidak boleh itu adalah keyakinan Anda. Jadi kita tetap memiliki keyakinan dan teguh kepada keyakinan kita, tapi juga tetap menghargai budaya orang lain, menghormati budaya orang lain. Itulah cara yang terbaik ketika kita hidup di dalam kebinekaan atau hidup di dalam naungan Pancasila. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu keluarga Indonesia. Untuk aspek kepribadian keempat yang dinilai adalah teknologi informasi dan komunikasi. Sikap Anda terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Aspek penilainya adalah kemampuan Anda dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Tip menjawab soal tentang aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah pilihlah jawaban yang paling menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang bisa memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Mari kita lihat contoh soal berikut.
Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan masif. Menurut pendapat Anda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu A. Lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positifnya. B. Perkembangannya yang sangat cepat menjadikan pekerjaan saya yang sekarang lebih sulit dan rumit. C. Membawa dampak positif dan negatif. D. Menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Atau E. Menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah D. Menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Jawaban ini menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang terbuka atau mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Anda. Jadi kita harus mampu atau Anda harus mampu menunjukkan jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda punya sikap positif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah Charlie, karena jawaban ini menunjukkan Anda netral, ya. Oke. Tema soal TKP yang kelima atau yang terakhir adalah profesionalisme. Aspek penilaian dari profesionalisme ini adalah pengetahuan dan kemampuan Anda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Untuk tips menjawab soal ini, pilihlah jawaban yang paling menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang profesional, yang mampu bekerja dengan tuntas, yang mau dan mampu belajar berkelanjutan, yang mau dan mampu beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan, serta yang mampu dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Mari kita lihat contoh soal berikut. Anda mendapat tawaran dari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini Anda baru saja dikaruniai oleh seorang bayi yang sudah lama Anda nantikan kehadirannya dan masih membutuhkan perhatian Anda. Keputusan Anda adalah A. Menolak tawaran tersebut dengan halus dan mengusulkan agar kesempatan tersebut diberikan kepada rekan kerja terdekat Anda. Atau B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi meninggalkan keluarga. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut serta dengan tambahan biaya hidup dari kantor. D. Menolak tawaran tersebut dengan alasan keluarga dan memohon kebijakan kepada pimpinan agar jika ada kesempatan lagi Anda dapat diikutkan. Atau E. Menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi meninggalkan keluarga. Dalam hal ini, ketika Anda menerima tawaran tersebut dengan konsekuensinya adalah meninggalkan keluarga, Anda menunjukkan bahwasanya Anda punya
profesionalisme yang tinggi, artinya bisa membedakan mana um, uh, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan profesional Anda dan mana yang berhubungan dengan kehidupan personal Anda. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengutamakan mendahulukan profesionalisme Anda. Kemudian jawaban yang kedua yang berdalil 4 adalah E, menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Artinya ketika ada beban, ya itu menjadi beban Anda. Anda tidak membebankan beban keluarga Anda kepada institusi. Contoh soal kedua pada aspek profesionalisme. Hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, Anda mendapat tugas dari pimpinan untuk menerima kunjungan tamu dari kantor pusat. Sementara, menurut perkiraan dokter yang menangani istri Anda yang sedang hamil 9 bulan, istri Anda akan melahirkan pada 2 hari tersebut. Sikap Anda dalam menanggapi tugas dari pimpinan Anda. Apakah Anda akan A. Sebagai suami siaga, Anda lebih memilih untuk mendampingi istri yang akan melahirkan? B. Mengusulkan kepada pimpinan agar menugaskan yang lain dengan menyampaikan alasan Anda dengan jujur dan terbuka? C. Menerima tugas tersebut dengan konsekuensi tidak mendampingi istri ketika melahirkan? D. Menerima tugas tersebut dengan lapang dada dan menjelaskan serta meminta izin kepada istri. E. Meminta teman dekat di kantor untuk menggantikan Anda menjalankan tugas tersebut. Jawaban yang tepat dan bernilai 5 untuk soal ini adalah C. Menerima tugas tersebut dengan konsekuensi tidak mendampingi istri ketika melahirkan. Artinya Anda mampu membedakan kehidupan profesional Anda dan kehidupan personal Anda. Kemudian untuk pilihan yang memiliki nilai 4 adalah delta, menerima tugas tersebut dengan lapang dada dan menjelaskan serta meminta izin kepada istri. Baik rekan-rekan sekalian, untuk video ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih Anda sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.